Salam jumpa kembali dengan saya Melia Laniwati dari Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara mengolah data kinetik untuk mendapatkan persamaan kinetika yang mekanistik dari suatu reaksi berkatalis padat. Contoh yang akan kita bahas adalah reaksi hidrogenasi toluen pada katalis logam membentuk benzen dan metan. Untuk singkatnya, reaksi kita tulis H2 tambah T menjadi B dan M. Telah dilakukan sebanyak 14 kali tempuhan percobaan dengan variasi tekanan parsial toluen, hidrogen, metan, dan benzen yang berbeda-beda. Kemudian dicatat laju reaksinya. Dari data ini, kita diminta untuk memperkirakan model persamaan kinetika dan dugaan mekanisme reaksinya. Marilah kita simak variasi tekanan parsial hidrogen untuk tekanan toluen, metan, dan benzen yang tetap dan teramati pada run nomor 7, 8, dan 9. Di sini kita akan melihat bagaimana pengaruh tekanan hidrogen terhadap laju reaksi. Jika kita alurkan data yang tersedia ini, maka akan kita dapatkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh tekanan parsial hidrogen secara linier. Berikutnya kita perhatikan pengaruh tekanan metan terhadap laju reaksi. Kita lihat tempuhan nomor 1, 2, dan 7, di mana kita akan melihat bahwa tekanan metan tidak mempengaruhi laju reaksi. Berikutnya mari kita lihat pengaruh tekanan parsial benzen terhadap laju reaksi. Kita perhatikan tempuhan nomor 3, 4, 6, dan 7, di mana tekanan parsial benzen mempengaruhi laju reaksi. Dan jika kita alurkan, akan tampak bahwa tekanan parsial benzen yang semakin meninggi, laju reaksi semakin berkurang. Dengan perkataan lain, laju reaksi berbanding terbalik dengan tekanan parsial benzen. Dan yang terakhir, marilah kita perhatikan pengaruh tekanan parsial toluen terhadap laju reaksi, yaitu tempuhan nomor 7, 10, 11, 12, 13, dan 14. Dari sini tampak bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh tekanan parsial toluen. Dan jika kita alurkan, kita akan dapatkan seperti grafik yang di kanan, di mana semakin meningkat tekanan parsial toluen, maka laju reaksi juga meningkat. Tetapi untuk tekanan toluen yang makin tinggi, kenaikan laju reaksi tidak terlalu signifikan. Maka jika dirangkum untuk reaksi hidrogenasi toluen menjadi benzen dan metana adalah sebagai berikut. Gambar kiri menunjukkan pengaruh tekanan parsial reaktan terhadap laju reaksi, dan gambar kanan menunjukkan pengaruh tekanan parsial produk terhadap laju reaksi, yang mana bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh tekanan parsial hidrogen, toluen, dan benzen, atau kita gabungkan menjadi persamaan berikut. Dari persamaan atau dari model persamaan kinetika, tampak bahwa pada pembilang muncul tekanan parsial hidrogen dan tekanan parsial toluen. Itu menunjukkan bahwa reaksi dikendalikan oleh reaksi di permukaan. Dan di bagian penyebut tampil tekanan parsial toluen dan tekanan parsial benzen yang menunjukkan bahwa toluen dan benzen teradsorb pada permukaan aktif katalis. Dan dengan demikian bahwa dugaan mekanisme bisa kita tuliskan seperti berikut. Setelah kita mendapatkan model persamaan kinetika yang mekanistik tadi, marilah sekarang kita olah data kinetik untuk mendapatkan persamaan kinetika, khususnya untuk mendapatkan parameter kinetika. Parameter kinetika yang akan kita cari adalah K1, KT, dan KB. Kita awali dengan menentukan nilai awal parameter kinetik. Setelah itu kita masukkan nilai parameter kinetik ke dalam persamaan laju reaksi untuk mendapatkan laju reaksi hasil perhitungan untuk run yang pertama.
Kemudian kita hitung nilai galat, yaitu nilai absolut dari selisih antara nilai hasil perhitungan dengan nilai data dibagikan dengan nilai hasil perhitungan. Kemudian galat ini kita simpan di dalam nilai fx. Kemudian kita tanyakan atau kita cek terlebih dahulu apakah kita sudah menghitung untuk semua tempuhan yang ada. Jika belum, maka kita lakukan perhitungan yang sama untuk tempuhan yang kedua dan selanjutnya sampai tempuhan yang terakhir. Jika sudah selesai, kemudian kita cek karena fx ini merupakan penjumlahan dari nilai galat dari mulai data tempuhan 1 sampai tempuhan yang terakhir, maka nilai galat ini diambil yang paling kecil. Misalnya kita sebut saja dia lebih kecil dari nilai 10 pangkat minus 12. Ini bisa kita ganti-ganti dengan nilai yang lebih kecil lagi. Kemudian cek apakah parameter kinetiknya bernilai positif, dan jika belum, misalnya fx masih lebih besar dari 10 pangkat minus 12 atau parameter kinetik ada yang tidak bernilai positif, maka kita harus melakukan optimasi parameter kinetik. Karena kita menggunakan pemrograman software atau perangkat lunak MATLAB, maka di situ kita pergunakan mode optimasinya menggunakan subroutine fmin search. Nanti kita akan mendapatkan nilai parameter kinetik yang baru, kemudian kita hitung lagi untuk semua tempuhan, seperti yang tadi sudah dilakukan, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan jumlah nilai galat yang paling kecil dan parameter kinetiknya semuanya bernilai positif. Jika itu sudah selesai atau sudah dicapai, maka kita akan mendapatkan nilai parameter kinetik. Dan sebagai contoh untuk pasangan data pada contoh soal ini, kita akan mendapatkan nilai parameter kinetik seperti ini. Adapun listing dari pemrogramannya bisa kita lihat pada bagian kiri. Berikut adalah rangkuman reaksi hidrogenasi toluen menjadi benzen dan metana, di mana persamaan kinetikanya adalah seperti demikian dan parameter kinetikanya adalah yang di sebelah kanan. K1 menunjukkan konstanta laju reaksi di permukaan, yaitu antara toluen yang teradsorb dengan gas hidrogen. Kemudian KT adalah konstanta kesetimbangan adsorpsi toluen, dan KB adalah konstanta kesetimbangan adsorpsi benzen. Mekanisme reaksi diduga adalah sebagai berikut, di mana toluen teradsorb pada permukaan aktif katalis, kemudian dia bereaksi dengan hidrogen yang ada di fasa fluida, membentuk benzen yang teradsorb pada pusat aktif katalis, sementara metan terlepas atau tidak teradsorb pada permukaan aktif katalis. Dan reaksi di permukaan ini adalah reaksi yang paling lambat, yaitu reaksi yang mengendalikan reaksi keseluruhan. Kemudian benzen yang teradsorb akan mengalami desorpsi. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada bahasan yang akan datang. Terima kasih.